Mudah-mudahan Bapak bisa menyampaikan ini, nulari kepada perguruan tinggi di wilayah Bapak yang pengen S2, karena di Jogja banyak sekali perguruan tinggi yang menyelenggarakan S2 dan S3. Sekarang ini sudah ada 67 program studi S2, 5 program studi S3 di PTS Jogja. Silahkan Bapak promosikan ke sana supaya mereka bisa mengambil S2 atau S3 di daerah istimewa Yogyakarta, Pak Rektor. Yang juga saya hormati tentunya kalau ada yang hadir di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena yang hari ini diwisuda berasal dari sekolah di mana dulu pernah dididik Bapak Ibu, dan kelihatannya ini menjadi lulusan-lulusan yang mungkin sangat berprestasi sehingga Bapak Ibu dihadirkan dalam kesempatan wisuda ini. Selamat dan terima kasih juga walaupun sudah turun dari panggung tapi mudah-mudahan masih mendengar, kepada Paduan Suara Universitas Amikom, terutama karena memenuhi keinginan koordinator agar supaya lagu yang dinyanyikan salah satunya adalah lagu Yogyakarta. Terima kasih pada Paduan Suara Universitas Amikom. Karena saya sering hadir pada acara di perguruan tinggi swasta, mereka menyanyikan lagu-lagu paduan suaranya, ada dari Sumatera, ada dari Ambon, ada dari wilayah lain, tapi berada di Yogyakarta sering terlupakan lagunya Yogyakarta, padahal cukup baik. Ya, tadi seperti yang dinyanyikan, kalau nggak salah yang nyanyi malah sudah menjadi wisudawan ya, Widawati. Harapannya di antara yang nanti juga mau lulus yang depan dari grup paduan suaranya ada yang juga menyanyikan lagu ini. Pak Yanto, mohon untuk ini terus dipilih sebagai salah satu lagu yang harus ditampilkan pada acara wisuda, karena cukup bagus, cukup memberikan kenangan terutama bagi yang pernah tinggal di Jogja atau studi di Jogja. Yang juga sangat saya hormati para orang tua wali wisudawan wisudawati dan wal khusus yang tadi mungkin menyampaikan sambutan atas nama orang tua wali. Selamat Bapak dan Ibu, hari ini putra-putri atau yang Bapak Ibu wali sudah benar-benar dinyatakan dan resmi tadi sudah dipindahkan kuncirnya sebagai suatu manifestasi atau pernyataan bahwa sudah menjadi sarjana. Mungkin ada yang diploma hari ini, pasca sarjana, diploma dan juga sarjana. Dan yang paling terakhir, yang terhormat atau yang sangat saya hormati dan saya banggakan, para wisudawan wisudawati. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita diberi nikmat oleh Yang Kuasa, baik itu nikmat sehat maupun juga nikmat kesempatan. Sehingga pada hari ini kita bisa sama-sama berada di gedung Pasifik ini, khususnya adalah untuk menghadiri wisuda pasca sarjana, sarjana dan diploma 3 dari Universitas Amikom. Wal khusus buat saya sendiri, karena sudah dikhawatirkan tadi Bu Yanto bisik-bisik bahwa kelihatannya Pak Bambang tidak hadir lagi ini. Padahal saya sudah komunikasi dengan Bu Wiwi sejak kemarin, saya akan hadir tapi tidak pada pagi hari. Karena bersamaan saya harus mengisi kuliah perdana di Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, sehingga selesai dari sana saya masih diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam acara wisuda di Universitas Amikom ini. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada khususnya para wisudawan wisudawati
beberapa hal. Mungkin kalau di dalam buku wisuda sudah ada penjelasan atau sudah ada sambutan, saya tidak membacakan itu, tapi beberapa hal inti yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mohon maaf kepada yang non-muslim, karena saya akan menggunakan salah satu surat yang ada di Al-Quran untuk menjelaskan tentang perubahan dari para lulusan ini dan mengingatkan untuk kedepannya. Yaitu di dalam surat As-Saff atau surat 94, yang saya yakin semuanya yang mengaku beragama Islam dan juga aktif membaca Quran mestinya sudah pernah membaca itu. Kalau dilihat dari situ, saya bacakan untuk ayat yang pertama, ada 8 ayat. Ayat yang pertama, alam nasroh laka sodrok, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Yang kedua, wawadokna angka wisroh, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Yang ketiga, aladi angkhododokhrok, yang memberatkan punggungmu. Dan yang keempat, ayat keempat, warofa'na laka dzikhrok, dan kami tinggikan bagimu sebutanmu. Sampai 4 ayat yang pertama, apa yang dimaksudkan di situ? Yang pertama tadi, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu. Ini berarti bahwa sebelum saudara diwisuda pasti saudara mengalami hal ini. Artinya apa? Anda mendapatkan beban dalam hal misalnya mau ujian skripsi atau mau ujian tugas akhir, ataupun harus menyelesaikan tugas-tugas untuk bisa dinyatakan lulus. Tetapi pada hari ini dikatakan bahwa termasuk yang memberatkan punggungmu karena di dalam mengerjakan tugas tadi sudah dihilangkan. Jadi kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang kemarin-kemarin ini memberatkan punggungmu. Dan bahkan kemudian warofa'na laka dzikhrok, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Jadi kalau kemarin-kemarin saudara-saudara yang hari ini diwisuda, banyak sekali beban atau tugas-tugas yang sudah atau yang harus saudara emban atau saudara selesaikan, maka pada hari ini Allah atau Tuhan sudah menghilangkan beban tadi dan bahkan meninggikan nama saudara. Tidak lagi hanya sebagai mahasiswa, tetapi saudara sekarang sudah menjadi, ada yang ahli madya kalau diploma, ada yang sarjana kalau itu S1, bahkan sudah menjadi magister kalau yang ngambil S2. Jadi dari sini sudah disebutkan, sudah dinyatakan bahwa beban saudara sekarang sudah dihilangkan, diganti dengan selesainya atau dihilangkan beban tadi dan kemudian diangkat nama saudara. Nah, kita lihat yang lanjutannya adalah yang kelima, wa innamal usri usro, diulang lagi, innamal yusri usro, fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Apa itu? Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan diulang 2 kali dalam ayat yang ke-6, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi Anda sekarang sudah membuktikan bahwa kemarin mengalami kesulitan-kesulitan di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya atau ujian-ujian, hari ini saudara sudah dihilangkan dan kemudian harapannya adalah mendapatkan kemudahan. Kalau dilihat dengan ayat berikutnya adalah, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sesungguh-sungguhnya urusan yang lain. Apa artinya pesan di situ? Bahwa sekarang sudah selesai, Anda sudah menjadi sarjana, maka kamu berarti sudah selesai menyelesaikan satu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh.
Dan di situ apa yang dimaksud? Maka kalau saudara setelah selesai kuliah ini ingin kemudian bekerja, maka segeralah untuk bisa bekerja dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ayat yang terakhir mengingatkan, ini yang perlu Anda pahami, wa ila rabbika farhob, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Jadi walaupun Anda sudah sarjana, sudah magister, sudah ahli madya, dan kemudian kalau nanti masuki dunia kerja, jangan merasa sombong, jangan kemudian Anda merasa takabur, mampu menurut kemampuan sendiri, tapi untuk bekerja lebih lanjut dari hasil yang sudah saudara peroleh di bangku kuliah, maka tetaplah memohon ridho dari Yang Maha Kuasa agar supaya Anda tetap bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan lancar, bekerja dengan prestasi yang baik, dan akhirnya tercapai yang saudara cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya menggunakan surat itu untuk mengingatkan pada saudara bahwa saudara sekarang sudah ditinggikan derajatnya, tidak lagi mahasiswa tapi sebagai ahli madya atau sarjana, dan dikatakan bahwa setelah kesulitan ada kemudahan, maka lanjutkanlah supaya Anda setelah lulus kemudian bisa bekerja. Dan juga tentunya harapannya adalah ilmu-ilmu yang sudah saudara peroleh dari Universitas Amikom itu tidak akan ada guna dan manfaatnya kalau hanya Anda pelajari, Anda ikut ujian, tapi habis itu tidak pernah saudara implementasikan. Saya berharap saudara setelah lulus ini, kalau yang ahli madya mau lanjut S1 silahkan, yang S1 mau lanjut S2 silahkan, tetapi bagi saudara yang kemudian mau bekerja, bekerjalah dengan baik, dan tetap ingat kepada Yang Maha Kuasa agar supaya kerja saudara benar-benar diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Bapak dan Ibu, beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan kepada lulusan seperti itu, dan juga ada satu hal yang harus tidak boleh terjadi khususnya pada lulusan Amikom. Lulusan Amikom jangan sampai setelah saudara lulus ini, dinyatakan lulus ini, Anda menderita TBC. Apa yang dimaksud TBC bukan berarti sakit TBC, tetapi satu kependekan dari istilah tidak bisa komputer. Akan sangat mengejutkan dan sangat lucu kalau lulusan dari Amikom begitu masuk kerja disuruh buka komputer, menghidupkan komputer saja nggak tahu, apalagi menggunakannya. Kalau buka saja nggak bisa, bagaimana menggunakannya? Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi lulusan Amikom harus benar-benar bisa menunjukkan ilmu yang diperoleh dari Amikom ini. Karena Amikom menjadi brand, walaupun sudah berubah jadi sekolah tinggi maupun universitas, tapi Amikomnya nggak mau hilang. Padahal Amikom dulu singkatan dari Akademi Manajemen Informatika Komputer, tapi saya nggak tahu kalau sekarang ada istilah lain lagi Amikomnya, karena menjadi sekolah tinggi dan universitas, mungkin Pak Yanto punya istilah sendiri. Tapi pada prinsipnya adalah dunia kerja sekarang ini tidak ada yang tidak menggunakan IT atau teknologi informasi. Di mana saja, di beberapa lini. Sehingga saudara termasuk orang-orang yang benar pilihan di dalam sekolahnya, dan juga benar bahwa saudara akan banyak dibutuhkan oleh dunia kerja. Dan tentunya juga sangat disayangkan kalau ada lulusan Amikom yang menjadi tambahan jumlah penganggur lulusan perguruan tinggi. Sangat aneh. Karena apa? Karena dunia kerja semuanya membutuhkan keahlian saudara. Walaupun secara khusus yang sering dipamerkan oleh Pak Rektor kepada saya adalah terkait dengan kehebatannya di dalam animasi.
film-film animasi. Tapi kan komputer tidak hanya animasi saja, ada banyak hal. Sehingga lulusan sesuai dengan program studi saudara diharapkan itu semua bisa mengisi dunia kerja dan itu berasal dari Amikom. Ini yang sangat saya harapkan. Dan terima kasih acara wisuda di Amikom tadi begitu saya masuk ruangan sedang ada ucapan terima kasih dari para lulusannya kepada orang tua atau wali, karena biasanya kalau wisuda di siang hari, apalagi saya memberikan sambutan yang terakhir, supaya Bapak Ibu tidak hanya menjadi pendengar saja atau wisudawan menjadi pendengar, biasanya saya minta kepada para lulusannya untuk berdiri, kemudian mengucapkan selamat pada orang tua masing-masing, mengetahui duduknya di mana, entah dari kejauhan atau secara batinnya sudah menyampaikan ucapan terima kasih. Kalau tadi dengan sudah malah menemui bahkan sampai mungkin menyampaikan bunga ataupun menyampaikan ucapan terima kasih. Atau mungkin ada di antara lulusan hari ini yang sudah bekerja dan sudah mendapatkan gaji pertama, kemudian pada saat tadi yang disampaikan bukan bunga tapi gaji pertama kepada orang tuanya. Kalau itu ada, berarti menjadi bakti saudara kepada orang tua. Ya. Dulu orang tua sejak dari SD, SMP, SMA mungkin berjuang untuk mencari dana untuk bisa bayar SPP agar saudara bisa kuliah atau sekolah. Nah, kalau sekarang saudara mendapatkan gaji pertama, kemudian gaji pertama saudara serahkan pada orang tua, itu sebagai suatu amal ibadah yang sangat baik karena Anda membahagiakan orang tua. Bagi yang sudah terlanjur kemudian punya istri tapi uangnya diberikan orang tua, kalau minta izin kan nggak apa-apa. Asalkan bulan itu masih tetap bisa makan dengan istri dan anaknya. Ya. Yang repot kalau sampai kehabisan dana lalu kemudian bisa berbakti tapi hidupnya lalu menjadi ngutang ke sana kemari, itu tidak boleh. Ya. Bapak Ibu, itu saja yang ingin saya sampaikan, mengingatkan pada lulusan. Ini sudah siang, kelihatannya Pak Rektor juga harus segera jagong manten. Enggak, kenapa saya bilang begitu, karena tadi saya duduk di sebelah Bu Yanto, diingatkan bahwa hari ini ada undangan manten dari Wakil Rektor UIN. Kalau tidak diingatkan saya tadi juga pasti akan lupa. Terima kasih Bu Yanto dan Pak Yanto, terima kasih. Tapi sebelum paling terakhir saya ingin membacakan 3 buah pantun, dan 3 buah pantun ini untuk kepentingan hubungannya saudara dengan Amikom, hubungannya saudara sendiri untuk nanti bekerja, dan hubungan saudara dengan para orang tua. Walaupun ini sudah beberapa kali saya sampaikan dalam wisuda, tapi kan tidak selalu pada wisuda Amikom. Pantun yang pertama adalah: pengabdi tanpa pamrih disebut relawan, orang yang terlalu pintar disebut jenius. Sangat bangga menjadi wisudawan, apalagi dari Universitas Amikom yang bermutu bagus. Yang kedua untuk para lulusan hari ini, jalan-jalan ke kota Tretes, jangan lupa membeli sirsak. Jika wisudawan-wisudawati ingin sukses, maka bekerjalah dengan giat. Walaupun pantun ini saya pernah diprotes, Pak, emangnya di Tretes banyak yang jual sirsak? Ya nggak apa-apa, kan ini untuk menyesuaikan kata-kata saja. Dan yang terakhir adalah terkait dengan saudara dengan para orang tua wali. Siapa tahu pantun yang saya sampaikan itu seolah-olah melegitimate apa yang saudara inginkan sebagai wisudawan atau wisudawati. Jalan-jalan ke kota Binjai, jangan lupa membeli sajadah. Jika wisuda sudah selesai, sudah boleh berpikir untuk nikah.
Pantun yang terakhir ini sebenarnya terbetik dari pengalaman pribadi. Anak saya nomor 2 perempuan sudah mau dilamar terus oleh calon besan waktu itu, ngoyak-oyak terus kapan boleh dilamar, kapan boleh dilamar. Istri saya menjawab, jangan dulu, jangan tergesa-gesa karena dia belum di wisuda S1 waktu itu. Nanti kalau habis wisuda boleh dilamar. Jadi terbetik dari situ, maka saya ingin sampaikan di kesempatan ini supaya kalau orang tua putra-putrinya memang sudah waktunya, sudah ada calonnya, ya silahkan saja untuk dinikahkan. Walaupun kadang-kadang saya diprotes kalau saya menyampaikan ini di wisuda bidang kesehatan, kebidanan atau keperawatan karena ketua IBI maupun ketua PPNI sering mengatakan bahwa jangan dulu setelah lulus lalu kemudian nikah, suruh nunda-nunda supaya penundaan perkawinan ini akan menunda juga kelahiran supaya penduduk Indonesia jangan bertambah banyak. Kalau saya serahkan saja karena katanya makin banyak anak makin banyak rezeki, ya. Itu tergantung pada masing-masing, silahkan saja. Ini yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya mohon dimaafkan. Pak Yanto, selamat kepada seluruh sivitas akademika di Universitas Amikom atas nama Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi. Ini adalah suatu bukti prestasi dari Universitas Amikom pada hari ini mewisuda, saya nggak tahu jumlahnya berapa. Pasti ratusan ini, lebih dari 400. Ya. Sejumlah ini yang akan menjadi tambahan SDM untuk bangsa Indonesia. Perlu saudara ketahui, SDM bangsa Indonesia yang lulusan perguruan tinggi itu masih kecil, baru 11%. Terbanyak adalah lulusan SD yang lebih dari 60%, dan ada lulusan SMP, SMA yang tadi 60% itu SMP, SD, lalu lulusan SMA, SMK itu sekitar 26%. Jadi saudara kalau nanti nambah, ini akan meningkatkan jumlah tenaga kerja di Indonesia yang lulusan dari perguruan tinggi. Saya mengucapkan terima kasih pada Universitas Amikom hari ini meluluskan dan memberikan tambahan SDM bagi bangsa Indonesia. Semoga bangsa Indonesia dengan ini menjadi lebih baik, lebih sejahtera dan lebih cerdas, serta masih menjadikan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang eksis sampai dengan tahun-tahun yang diharapkan. Demikian, ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Mulyadi Erman, SAGMA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan berdoa menurut cara Islam. Bagi saudara-saudara kami yang beragama lain, kami mohon untuk bisa menyesuaikan diri. Sebelum berdoa, mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazida. Kama yanbaghi lil jalali wajhikal qarina min sultani
Allahumma inni as'aluka wa ashhadaka anta Allah la ilaha illa anta wa ashhadallahu ahad alladzi wallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahyati minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kegembiraan ini yang bergelora di dada kami ya Allah, tanpa dibarengi dengan rasa syukur kepadamu ya Rabb, terkadang membuat kami lupa terhadap karunia-Mu. Tiada kesuksesan, tiada keberhasilan sampai detik ini ya Allah, kecuali atas berkat rahmat dan karunia-Mu ya Allah. Untuk itu kami yang fakir ini ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua kami, dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa mengerjakan amal-amal kebaikan, kerja-kerja nyata yang mendapat ridho dan kasih-Mu ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam kasih sayang-Mu dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu. Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha wa min du'ai la yasma wa min ilmi la yanfa wa min nafsi la tasba wa a'udzubika min haula'i arba'. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari hati yang galau, dari hati yang gelisah, dari doa yang tidak diijabah, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kami berlindung kepada Engkau dari diri yang tiada berguna, dari diri yang sia-sia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyata fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amina rawati. Allahumma fazni min baini yadayya min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi a'zamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, berikanlah kebaikan pada dunia kami, berikanlah kebaikan pada akhirat kami, berikanlah kebaikan pada agama kami, pada keluarga kami. Ya Allah, jika kami mempunyai kelemahan, jika kami mempunyai kesalahan, maka tutuplah kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari rintangan yang akan merintangi kami untuk menuju kebaikan, baik yang datang dari kanan kami, yang datang dari kiri kami, yang datang dari depan kami, yang datang dari belakang kami. Dan kami berlindung di balik keagungan-Mu ya Allah dari bahaya dan rintangan yang akan menghancurkan kami yang datang dari bawah kami. Ya Allah, Ya Rahman dan Ya Rahim, ilmu yang Engkau berikan kepada kami hanya satu tetes dari luasnya perbandaran ilmu yang Engkau miliki ya Allah. Jika lautan dijadikan tintanya, dan jika ranting-ranting di hutan dijadikan sebagai penanya, bahkan ditambah 7 laut lagi, itu pun belum cukup untuk menulis luasnya ilmu yang ada di dalam perbendaharaan-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah yang satu tetes itu bernilai lautan bagi kami, terhadap kemaslahatan bagi diri kami, untuk menjadi kemaslahatan bagi keluarga kami, untuk menjadi kemaslahatan bagi negeri dan bangsa ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah apa yang telah Engkau berikan pada kami sebagai pelita untuk menjadi solusi bagi persoalan umat dan negeri ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunilah kami, tunjukilah kami dalam memikul amanah, dalam memikul tanggung jawab yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika yang kami mohon ini pantas bagi kami ya Allah, untuk itu perkenankanlah ya mujibas sailin. Allahumma ansurnal muslimin fi kulli makan wal zaman. Allahumma ansurnal muslimin fi Palestin wa anta khairun nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Senat Universitas Amikom Yogyakarta ditutup. Kepada Ketua Senat disilahkan. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka Senat dengan acara tunggal wisuda ke-63 Universitas Amikom Yogyakarta saya nyatakan ditutup. Senat Universitas Amikom Yogyakarta kiranya berkenan untuk meninggalkan ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri.